Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Sari, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, langsung saja saya akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di Arab hingga ke Nusantara dan ke wilayah Jambi. Pembahasan pertama yaitu masuknya Islam di negeri Arab. Sebelum kedatangan agama Islam, negeri Arab merupakan sebuah kawasan yang tidak maju. Kebanyakan orang Arab merupakan menyembah berhala dan sebagian yang merupakan pengikut agama Kristen dan Yahudi. Mekah adalah tempat yang suci bagi bangsa Arab ketika itu karena di sana tempat berhala-berhala agama mereka, Telaga Zamzam, dan yang terpenting adalah Ka'bah. Islam bermula pada tahun 622 ketika wahyu pertama diturunkan kepada Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah di Gua Hira, Arab Saudi. Beliau adalah sosok yang lahir dari ibunya yang bernama Aminah dan ayahnya yang bernama Abdullah. Setelah sang ibu wafat, beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah kakeknya meninggal, beliau diasuh oleh pamannya bernama Abu Thalib. Dan istri Nabi Muhammad bernama Siti Khadijah, yang selalu setia menemani beliau. Pada awalnya Islam dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW memiliki dua periode, yaitu yang pertama periode sembunyi-sembunyi atau tertutup, yang kedua periode secara terang-terangan atau terbuka. Yang pertama periode tertutup. Islam disampaikan oleh para sahabat yakni Abu Bakar, Umar, Ali dan keluarga beliau. Yang kedua penyebaran secara terbuka, yaitu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad pada seluruh penduduk Mekah. Penduduk Mekah yang menentang ajaran beliau. Kemudian setelah periode terbuka, beliau hijrah ke Madinah dan menyatukan orang-orang kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Pada saat itu beliau melakukan perjanjian Hudaybiyah yang sangat menguntungkan, dan banyak penduduk Mekah yang sebelumnya menjadi musuh kemudian memeluk agama Islam. Sehingga ketika penaklukan kota Makkah oleh umat Islam tidak terjadi pertumpahan darah. Dan ketika beliau wafat, hampir seluruh jazirah Arab telah memeluk agama Islam. Kemudian kepemimpinan Islam mulai berganti dari tangan ke tangan dengan pemimpinnya yang disebut khalifah. Dan selanjutnya adalah pembahasan yang kedua, yaitu masuknya Islam di kawasan Nusantara. Masuknya Islam ke Nusantara yaitu dengan berbagai cara, yaitu melalui seni dan kebudayaan. Dalam penyebaran Islam di Indonesia, kedudukan seni dan budaya mempunyai peran yang penting di dalamnya. Proses ini menghasilkan budaya baru, yaitu perpaduan antara budaya setempat dan budaya Islam. Setiap wilayah mempunyai tradisi berbeda. Oleh karena itu, proses akulturasi budaya Islam dan budaya setempat terdapat perbedaan, yaitu daerah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Dan selanjutnya macam-macam seni budaya dan budaya Nusantara bernafaskan Islam, yaitu musik gembus atau rebana, selawat Nabi, Japin Bujang, Merindu dan Japin Hadroh, Santri Suaran, Tari Zapin, Tari Saudati, Sulu, Gembyung, dan lain-lain. Selanjutnya apresiasi budaya lokal terhadap tradisi Islam, yaitu tahlilan, seketan, gerebek maulid, takbiran, dan lain-lain. Dan pembahasan ketiga yaitu sejarah masuknya Islam di Jambi. Sungai Batanghari merupakan jalur transportasi pertama dikenal oleh para pedagang asing di kota Jambi.
Melalui Sungai Batanghari, agama Islam masuk ke negeri Jambi. Islamisasi Jambi dilakukan oleh orang berkebangsaan Turki. Pada abad ke-15 Masehi dipimpin oleh Ahmad Barus atau lebih dikenal dengan Datuk Paduka Berhalo. Ahmad Barus menikah dengan Putri Selaras Pinang Masa. Dia adalah penguasa Jambi sebelumnya. Namanya diganti dengan Ahmad Salim. Islamisasi di negeri Jambi semakin berkembang ketika kerajaan dipegang oleh orang kayu hitam sejak tahun 1500 Masehi. Perjuangan itu mengembangkan ajaran Islam dilanjutkan oleh putra daerah yang bernama Syekh Muhammad Yusuf bin Haji Muhammad Khotib, berasal dari Kampung Tengah. Kehadiran Islam membawa perubahan mendasar bagi kehidupan sosial masyarakat Melayu Jambi. Mungkin untuk pembahasan materi ini cukup sampai di sini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.